setiap tahun, termasuk Indonesia. Meskipun cakupan imunisasi lengkap di Indonesia sempat mencapai 95,4%, kenyataannya capaian ini belum merata. Masih ada beberapa daerah di Indonesia yang berulang kali memiliki cakupan imunisasi di bawah 50% akibat komitmen pemerintah daerah yang belum maksimal. Namun, masih ada hampir 1 juta anak Indonesia yang sama sekali belum mendapatkan imunisasi, menjadikan Indonesia sebagai negara nomor 7 dengan jumlah zero dose terbanyak di dunia. Angka ini bukan sekadar statistik. Ada ratusan ribu anak yang masih hidup tanpa perlindungan yang seharusnya menjadi hak mereka. Perjuangan kita belum selesai, bahkan jauh dari kata selesai. Apa penyebabnya? Rasa takut dari orang tua, kurangnya pemahaman akan pentingnya imunisasi, dan yang tak kalah mengkhawatirkan, hoax yang terus menyebar di internet. Ini bukan hanya tugas pemerintah, ini adalah tugas kita semua. Perjuangan tenaga kesehatan yang tak kenal lelah adalah bentuk nyata dari dedikasi tanpa pamrih. Mereka adalah para pahlawan imunisasi yang setiap hari dalam senyap menjaga masa depan bangsa untuk meningkatkan kepercayaan, meluruskan informasi, dan memastikan tak ada satu anak pun yang tertinggal. Setiap anak Indonesia dari kota hingga pelosok berhak atas perlindungan, berhak untuk sehat, dan berhak untuk bermimpi. Imunisasi adalah perisai masa depan. Bayangkan jika jutaan anak Indonesia tumbuh tanpa perlindungan dari penyakit berbahaya. Jika mimpi-mimpi mereka harus berhenti karena tubuh mereka direnggut oleh penyakit yang seharusnya bisa dicegah. Sepanjang tahun 2024, hampir 1.000 kasus pertusis masih merebak dan tersebar luas di 27 provinsi di Indonesia. Tak hanya pertusis, kasus difteri juga meningkat secara signifikan dengan lebih dari 100 kejadian luar biasa yang tersebar di 25 provinsi. Tak kalah mengkhawatirkan, campak dan rubella perlahan juga merenggut harapan, berpotensi menjadikan anak-anak tumbuh dengan kecacatan seumur hidup. Apakah ini bisa dicegah sejak dini? Jawabannya bisa. Namun faktanya, ada lebih dari 1,8 juta anak di Indonesia yang belum mendapatkan imunisasi lengkap. Dan akibatnya, kita menyaksikan kembali merebaknya penyakit seperti campak rubella, difteri, polio, tetanus, dan pertusis. Ini bukan sekedar data. Ini adalah ancaman nyata. Ancaman terhadap masa depan anak-anak kita. Padahal, imunisasi adalah hak setiap anak. Hak untuk tumbuh sehat, hak untuk terlindungi dari penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Imunisasi di Indonesia sudah terbukti aman. Program imunisasi nasional kini telah mencakup 14 jenis imunisasi yang melindungi dari setidaknya 12 penyakit berbahaya. Secara global, imunisasi mampu menyelamatkan 5 hingga 5 juta nyawa setiap tahunnya di dunia, termasuk Indonesia. Meskipun cakupan imunisasi lengkap di Indonesia sempat mencapai 95,4%, kenyataannya capaian ini belum merata.
Masih ada beberapa daerah di Indonesia yang berulang kali memiliki cakupan imunisasi di bawah 50% akibat komitmen pemerintah daerah yang belum maksimal. Namun, masih ada hampir 1 juta anak Indonesia yang sama sekali belum mendapatkan imunisasi, menjadikan Indonesia sebagai negara nomor 7 dengan jumlah zero dose terbanyak di dunia. Angka ini bukan sekadar statistik. Ada ratusan ribu anak yang masih hidup tanpa perlindungan yang seharusnya menjadi hak mereka. Perjuangan kita belum selesai, bahkan jauh dari kata selesai. Apa penyebabnya? Rasa takut dari orang tua, kurangnya pemahaman akan pentingnya imunisasi, dan yang tak kalah mengkhawatirkan, hoax yang terus menyebar di internet. Ini bukan hanya tugas pemerintah, ini adalah tugas kita semua. Perjuangan tenaga kesehatan yang tak kenal lelah adalah bentuk nyata dari dedikasi tanpa pamrih. Mereka adalah para pahlawan imunisasi yang setiap hari dalam senyap menjaga masa depan bangsa untuk meningkatkan kepercayaan, meluruskan informasi, dan memastikan tak ada satu anak pun yang tertinggal. Setiap anak Indonesia dari kota hingga pelosok berhak atas perlindungan, berhak untuk sehat, dan berhak untuk bermimpi. Imunisasi adalah perisai masa depan. Bayangkan jika jutaan anak Indonesia tumbuh tanpa perlindungan dari penyakit berbahaya. Jika mimpi-mimpi mereka harus berhenti karena tubuh mereka direnggut oleh penyakit yang seharusnya bisa dicegah. Sepanjang tahun 2024, hampir 1.000 kasus pertusis masih merebak dan tersebar luas di 27 provinsi di Indonesia. Tak hanya pertusis, kasus difteri juga meningkat secara signifikan dengan lebih dari 100 kejadian luar biasa yang tersebar di 25 provinsi. Tak kalah mengkhawatirkan, campak dan rubella perlahan juga merenggut harapan, berpotensi menjadikan anak-anak tumbuh dengan kecacatan seumur hidup. Apakah ini bisa dicegah sejak dini? Jawabannya bisa. Namun faktanya, ada lebih dari 1,8 juta anak di Indonesia yang belum mendapatkan imunisasi lengkap. Dan akibatnya, kita menyaksikan kembali merebaknya penyakit seperti campak rubella, difteri, polio, tetanus, dan pertusis. Ini bukan sekedar data. Ini adalah ancaman nyata. Ancaman terhadap masa depan anak-anak kita. Padahal, imunisasi adalah hak setiap anak. Hak untuk tumbuh sehat, hak untuk terlindungi dari penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Imunisasi di Indonesia sudah terbukti aman. Program imunisasi nasional kini telah mencakup 14 jenis imunisasi yang melindungi dari setidaknya 12 penyakit berbahaya. Secara global, imunisasi mampu menyelamatkan 3,5 hingga 5 juta nyawa setiap tahunnya di dunia, termasuk Indonesia. Meskipun cakupan imunisasi lengkap di Indonesia sempat mencapai 95,4%, kenyataannya capaian ini belum merata. Masih ada beberapa daerah di Indonesia yang berulang kali memiliki cakupan imunisasi di bawah 50% akibat komitmen pemerintah daerah yang belum maksimal. Namun,
masih ada hampir 1 juta anak Indonesia yang sama sekali belum mendapatkan imunisasi, menjadikan Indonesia sebagai negara nomor 7 dengan jumlah zero dose terbanyak di dunia. Angka ini bukan sekadar statistik. Ada ratusan ribu anak yang masih hidup tanpa perlindungan yang seharusnya menjadi hak mereka. Perjuangan kita belum selesai, bahkan jauh dari kata selesai. Apa penyebabnya? Rasa takut dari orang tua, kurangnya pemahaman akan pentingnya imunisasi, dan yang tak kalah mengkhawatirkan, hoax yang terus menyebar di internet. Ini bukan hanya tugas pemerintah, ini adalah tugas kita semua. Perjuangan tenaga kesehatan yang tak kenal lelah adalah bentuk nyata dari dedikasi tanpa pamrih. Mereka adalah para pahlawan imunisasi yang setiap hari dalam senyap menjaga masa depan bangsa untuk meningkatkan kepercayaan, meluruskan informasi, dan memastikan tak ada satu anak pun yang tertinggal. Setiap anak Indonesia dari kota hingga pelosok berhak atas perlindungan, berhak untuk sehat, dan berhak untuk bermimpi. Imunisasi adalah perisai masa depan. Bayangkan jika jutaan anak Indonesia tumbuh tanpa perlindungan dari penyakit berbahaya. Jika mimpi-mimpi mereka harus berhenti karena tubuh mereka direnggut oleh penyakit yang seharusnya bisa dicegah. Sepanjang tahun 2024, hampir 1.000 kasus pertusis masih merebak dan tersebar luas di 27 provinsi di Indonesia. Tak hanya pertusis, kasus difteri juga meningkat secara signifikan dengan lebih dari 100 kejadian luar biasa yang tersebar di 25 provinsi. Tak kalah mengkhawatirkan, campak dan rubella perlahan juga merenggut harapan, berpotensi menjadikan anak-anak tumbuh dengan kecacatan seumur hidup. Apakah ini bisa dicegah sejak dini? Jawabannya bisa. Namun faktanya, ada lebih dari 1,8 juta anak di Indonesia yang belum mendapatkan imunisasi lengkap. Dan akibatnya, kita menyaksikan kembali merebaknya penyakit seperti campak rubella, difteri, polio, tetanus, dan pertusis. Ini bukan sekedar data. Ini adalah ancaman nyata. Ancaman terhadap masa depan anak-anak kita. Padahal, imunisasi adalah hak setiap anak. Hak untuk tumbuh sehat, hak untuk terlindungi dari penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Imunisasi di Indonesia sudah terbukti aman. Program imunisasi nasional kini telah mencakup 14 jenis imunisasi yang melindungi dari setidaknya 12 penyakit berbahaya. Secara global, imunisasi mampu menyelamatkan 3,5 hingga 5 juta nyawa setiap tahunnya di dunia, termasuk Indonesia. Meskipun cakupan imunisasi lengkap di Indonesia sempat mencapai 95,4%, kenyataannya capaian ini belum merata. Masih ada beberapa daerah di Indonesia yang berulang kali memiliki cakupan imunisasi di bawah 50% akibat komitmen pemerintah daerah yang belum maksimal. Namun, masih ada hampir 1 juta anak Indonesia yang sama sekali belum mendapatkan imunisasi, menjadikan Indonesia sebagai negara nomor 7 dengan jumlah zero dose terbanyak di dunia.
Angka ini bukan sekadar statistik. Ada ratusan ribu anak yang masih hidup tanpa perlindungan yang seharusnya menjadi hak mereka. Perjuangan kita belum selesai, bahkan jauh dari kata selesai. Apa penyebabnya? Rasa takut dari orang tua, kurangnya pemahaman akan pentingnya imunisasi, dan yang tak kalah mengkhawatirkan, hoax yang terus menyebar di internet. Ini bukan hanya tugas pemerintah, ini adalah tugas kita semua. Perjuangan tenaga kesehatan yang tak kenal lelah adalah bentuk nyata dari dedikasi tanpa pamrih. Mereka adalah para pahlawan imunisasi yang setiap hari dalam senyap menjaga masa depan bangsa untuk meningkatkan kepercayaan, meluruskan informasi, dan memastikan tak ada satu anak pun yang tertinggal. Setiap anak Indonesia dari kota hingga pelosok berhak atas perlindungan, berhak untuk sehat, dan berhak untuk bermimpi. Imunisasi adalah perisai masa depan. Bayangkan jika jutaan anak Indonesia tumbuh tanpa perlindungan dari penyakit berbahaya. Jika mimpi-mimpi mereka harus berhenti karena tubuh mereka direnggut oleh penyakit yang seharusnya bisa dicegah. Sepanjang tahun 2024, hampir 1.000 kasus pertusis masih merebak dan tersebar luas di 27 provinsi di Indonesia. Tak hanya pertusis, kasus difteri juga meningkat secara signifikan dengan lebih dari 100 kejadian luar biasa yang tersebar di 25 provinsi. Tak kalah mengkhawatirkan, campak dan rubella perlahan juga merenggut harapan, berpotensi menjadikan anak-anak tumbuh dengan kecacatan seumur hidup. Apakah ini bisa dicegah sejak dini? Jawabannya bisa. Namun faktanya, ada lebih dari 1,8 juta anak di Indonesia yang belum mendapatkan imunisasi lengkap. Dan akibatnya, kita menyaksikan kembali merebaknya penyakit seperti campak rubella, difteri, polio, tetanus, dan pertusis. Ini bukan sekedar data. Ini adalah ancaman nyata. Ancaman terhadap masa depan anak-anak kita. Padahal, imunisasi adalah hak setiap anak. Hak untuk tumbuh sehat, hak untuk terlindungi dari penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Imunisasi di Indonesia sudah terbukti aman. Program imunisasi nasional kini telah mencakup 14 jenis imunisasi yang melindungi dari setidaknya 12 penyakit berbahaya. Secara global, imunisasi mampu menyelamatkan 3,5 hingga 5 juta nyawa setiap tahunnya di dunia, termasuk Indonesia. Meskipun cakupan imunisasi lengkap di Indonesia sempat mencapai 95,4%, kenyataannya capaian ini belum merata. Masih ada beberapa daerah di Indonesia yang berulang kali memiliki cakupan imunisasi di bawah 50% akibat komitmen pemerintah daerah yang belum maksimal. Namun, masih ada hampir 1 juta anak Indonesia yang sama sekali belum mendapatkan imunisasi, menjadikan Indonesia sebagai negara nomor 7 dengan jumlah zero dose terbanyak di dunia. Angka ini bukan sekadar statistik. Ada ratusan ribu anak yang masih hidup tanpa perlindungan yang seharusnya menjadi hak mereka. Perjuangan kita
belum selesai. Bahkan jauh dari kata selesai. Apa penyebabnya? Rasa takut dari orang tua, kurangnya pemahaman akan pentingnya imunisasi, dan yang tak kalah mengkhawatirkan, hoax yang terus menyebar di internet. Ini bukan hanya tugas pemerintah. Ini adalah tugas kita semua. Perjuangan tenaga kesehatan yang tak kenal lelah adalah bentuk nyata dari dedikasi tanpa pamrih. Mereka adalah para pahlawan imunisasi yang setiap hari dalam senyap menjaga masa depan bangsa untuk meningkatkan kepercayaan, meluruskan informasi, dan memastikan tak ada satu anak pun yang tertinggal. Setiap anak Indonesia dari kota hingga pelosok berhak atas perlindungan, berhak untuk sehat, dan berhak untuk bermimpi. Imunisasi adalah perisai masa depan. Bayangkan jika jutaan anak Indonesia tumbuh tanpa perlindungan dari penyakit berbahaya. Jika mimpi-mimpi mereka harus berhenti karena tubuh mereka direnggut oleh penyakit yang seharusnya bisa dicegah. Sepanjang tahun 2024, hampir 1.000 kasus pertusis masih merebak dan tersebar luas di 27 provinsi di Indonesia. Tak hanya pertusis, kasus difteri juga meningkat secara signifikan dengan lebih dari 100 kejadian luar biasa yang tersebar di 25 provinsi. Tak kalah mengkhawatirkan, campak dan rubella perlahan juga merenggut harapan, berpotensi menjadikan anak-anak tumbuh dengan kecacatan seumur hidup. Apakah ini bisa dicegah sejak dini? Jawabannya bisa. Namun faktanya, ada lebih dari 1,8 juta anak di Indonesia yang belum mendapatkan imunisasi lengkap. Dan akibatnya, kita menyaksikan kembali merebaknya penyakit seperti campak rubella, difteri, polio, tetanus, dan pertusis. Ini bukan sekedar data. Ini adalah ancaman nyata. Ancaman terhadap masa depan anak-anak kita. Padahal, imunisasi adalah hak setiap anak. Hak untuk tumbuh sehat, hak untuk terlindungi dari penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Imunisasi di Indonesia sudah terbukti aman. Program imunisasi nasional kini telah mencakup 14 jenis imunisasi yang Tes. Selamat pagi. melindungi dari setidaknya 12 penyakit berbahaya. Secara global, imunisasi mampu menyelamatkan 3,5 hingga 5 juta nyawa setiap tahunnya di dunia, termasuk Indonesia. Meskipun cakupan imunisasi lengkap di Indonesia sempat mencapai 95,4%, kenyataannya capaian ini belum merata. Masih ada beberapa daerah di Indonesia yang berulang kali memiliki cakupan imunisasi di bawah 50% akibat komitmen pemerintah daerah yang belum maksimal. Namun, masih ada hampir 1 juta anak Indonesia yang sama sekali belum mendapatkan imunisasi, menjadikan Indonesia sebagai negara nomor 7
dengan jumlah zero dose terbanyak di dunia. Angka ini bukan sekadar statistik. Ada ratusan ribu anak yang masih hidup tanpa perlindungan yang seharusnya menjadi hak mereka. Perjuangan kita belum selesai. Bahkan jauh dari kata selesai. Apa penyebabnya? Rasa takut dari orang tua, kurangnya pemahaman akan pentingnya imunisasi, dan yang tak kalah mengkhawatirkan, hoax yang terus menyebar di internet. Ini bukan hanya tugas pemerintah. Ini adalah tugas kita semua. Perjuangan tenaga kesehatan yang tak kenal lelah adalah bentuk nyata dari dedikasi tanpa pamrih. Mereka adalah para pahlawan imunisasi yang setiap hari dalam senyap menjaga masa depan bangsa untuk meningkatkan kepercayaan, meluruskan informasi, dan memastikan tak ada satu anak pun yang tertinggal. Setiap anak Indonesia, dari kota hingga pelosok, berhak atas perlindungan, berhak untuk sehat, dan berhak untuk bermimpi. Imunisasi adalah perisai masa depan. Bayangkan jika jutaan anak Indonesia tumbuh tanpa perlindungan dari penyakit berbahaya. Jika mimpi-mimpi mereka harus berhenti karena tubuh mereka direnggut oleh penyakit yang seharusnya bisa dicegah. Sepanjang tahun 2024, hampir 1.000 kasus pertusis masih merebak dan tersebar luas di 27 provinsi di Indonesia. Tak hanya pertusis, kasus difteri juga meningkat secara signifikan dengan lebih dari 100 kejadian luar biasa yang tersebar di 25 provinsi. Tak kalah mengkhawatirkan, campak dan rubella perlahan juga merenggut harapan, berpotensi menjadikan anak-anak tumbuh dengan kecacatan seumur hidup. Apakah ini bisa dicegah sejak dini? Jawabannya bisa. Namun faktanya, ada lebih dari 1,8 juta anak di Indonesia yang belum mendapatkan imunisasi lengkap. Dan akibatnya, kita menyaksikan kembali merebaknya penyakit seperti campak rubella, difteri, polio, tetanus, dan pertusis. Ini bukan sekedar data. Ini adalah ancaman nyata. Ancaman terhadap masa depan anak-anak kita. Padahal, imunisasi adalah hak setiap anak. Hak untuk tumbuh sehat, hak untuk terlindungi dari penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Imunisasi di Indonesia sudah terbukti aman. Program imunisasi nasional kini telah mencakup 14 jenis imunisasi yang melindungi dari setidaknya 12 penyakit berbahaya. Secara global, imunisasi mampu menyelamatkan 3,5 hingga 5 juta nyawa setiap tahunnya di dunia, termasuk Indonesia. Meskipun cakupan imunisasi lengkap di Indonesia sempat mencapai 95,4%, kenyataannya capaian ini belum merata. Masih ada beberapa daerah di Indonesia yang berulang kali memiliki cakupan imunisasi di bawah 50% akibat komitmen pemerintah daerah yang belum maksimal. Namun, masih ada hampir 1 juta anak Indonesia yang sama sekali belum mendapatkan imunisasi, menjadikan Indonesia sebagai negara nomor 7 dengan jumlah zero dose terbanyak di dunia. Angka ini bukan sekadar statistik. Ada ratusan ribu anak yang masih hidup tanpa perlindungan yang seharusnya menjadi
hak mereka. Perjuangan kita belum selesai, bahkan jauh dari kata selesai. Apa penyebabnya? Rasa takut dari orang tua, kurangnya pemahaman akan pentingnya imunisasi, dan yang tak kalah mengkhawatirkan, hoax yang terus menyebar di internet. Ini bukan hanya tugas pemerintah, ini adalah tugas kita semua. Perjuangan tenaga kesehatan yang tak kenal lelah adalah bentuk nyata dari dedikasi tanpa pamrih. Mereka adalah para pahlawan imunisasi yang setiap hari dalam senyap menjaga masa depan bangsa untuk meningkatkan kepercayaan, meluruskan informasi, dan memastikan tak ada satu anak pun yang tertinggal. Setiap anak Indonesia dari kota hingga pelosok berhak atas perlindungan, berhak untuk sehat, dan berhak untuk bermimpi. Imunisasi adalah perisai masa depan. Bayangkan jika jutaan anak Indonesia tumbuh tanpa perlindungan dari penyakit berbahaya. Jika mimpi-mimpi mereka harus berhenti karena tubuh mereka direnggut oleh penyakit yang seharusnya bisa dicegah. Sepanjang tahun 2024, hampir 1.000 kasus pertusis masih merebak dan tersebar luas di 27 provinsi di Indonesia. Tak hanya pertusis, kasus difteri juga meningkat secara signifikan dengan lebih dari 100 kejadian luar biasa yang tersebar di 25 provinsi. Tak kalah mengkhawatirkan, campak dan rubella perlahan juga merenggut harapan, berpotensi menjadikan anak-anak tumbuh dengan kecacatan seumur hidup. Apakah ini bisa dicegah sejak dini? Jawabannya bisa. Namun faktanya, ada lebih dari 1,8 juta anak di Indonesia yang belum mendapatkan imunisasi lengkap. Dan akibatnya, kita menyaksikan kembali merebaknya penyakit seperti campak rubella, difteri, polio, tetanus, dan pertusis. Ini bukan sekedar data. Ini adalah ancaman nyata. Ancaman terhadap masa depan anak-anak kita. Padahal, imunisasi adalah hak setiap anak. Hak untuk tumbuh sehat, hak untuk terlindungi dari penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Imunisasi di Indonesia sudah terbukti aman. Program imunisasi nasional kini telah mencakup 14 jenis imunisasi yang melindungi dari setidaknya 12 penyakit berbahaya. Secara global, imunisasi mampu menyelamatkan 3,5 hingga 5 juta nyawa setiap tahunnya di dunia, termasuk Indonesia. Meskipun cakupan imunisasi lengkap di Indonesia sempat mencapai 95,4%, kenyataannya capaian ini belum merata. Masih ada beberapa daerah di Indonesia yang berulang kali memiliki cakupan imunisasi di bawah 50% akibat komitmen pemerintah daerah yang belum maksimal. Namun, masih ada hampir 1 juta anak Indonesia yang sama sekali belum mendapatkan imunisasi, menjadikan Indonesia sebagai negara nomor 7 dengan jumlah zero dose terbanyak di dunia. Angka ini bukan sekadar statistik. Ada ratusan ribu anak yang masih hidup tanpa perlindungan yang seharusnya menjadi hak mereka. Perjuangan kita belum selesai, bahkan jauh dari kata selesai. Apa penyebabnya? Rasa takut dari orang tua,
kurangnya pemahaman akan pentingnya imunisasi, dan yang tak kalah mengkhawatirkan, hoax yang terus menyebar di internet. Ini bukan hanya tugas pemerintah, ini adalah tugas kita semua. Perjuangan tenaga kesehatan yang tak kenal lelah adalah bentuk nyata dari dedikasi tanpa pamrih. Mereka adalah para pahlawan imunisasi yang setiap hari dalam senyap menjaga masa depan bangsa untuk meningkatkan kepercayaan, meluruskan informasi, dan memastikan tak ada satu anak pun yang tertinggal. Setiap anak Indonesia dari kota hingga pelosok berhak atas perlindungan, berhak untuk sehat, dan berhak untuk bermimpi. Imunisasi adalah perisai masa depan. Bayangkan jika jutaan anak Indonesia tumbuh tanpa perlindungan dari penyakit berbahaya. Jika mimpi-mimpi mereka harus berhenti karena tubuh mereka direnggut oleh penyakit yang seharusnya bisa dicegah. Sepanjang tahun 2024, hampir 1.000 kasus pertusis masih merebak dan tersebar luas di 27 provinsi di Indonesia. Tak hanya pertusis, kasus difteri juga meningkat secara signifikan dengan lebih dari 100 kejadian luar biasa yang tersebar di 25 provinsi. Tak kalah mengkhawatirkan, campak dan rubella perlahan juga merenggut harapan, berpotensi menjadikan anak-anak tumbuh dengan kecacatan seumur hidup. Apakah ini bisa dicegah sejak dini? Jawabannya bisa. Namun faktanya, ada lebih dari 1,8 juta anak di Indonesia yang belum mendapatkan imunisasi lengkap. Dan akibatnya, kita menyaksikan kembali merebaknya penyakit seperti campak rubella, difteri, polio, tetanus, dan pertusis. Ini bukan sekedar data. Ini adalah ancaman nyata. Ancaman terhadap masa depan anak-anak kita. Padahal, imunisasi adalah hak setiap anak. Hak untuk tumbuh sehat, hak untuk terlindungi dari penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Imunisasi di Indonesia sudah terbukti aman. Program imunisasi nasional kini telah mencakup 14 jenis imunisasi yang melindungi dari setidaknya 12 penyakit berbahaya. Secara global, imunisasi mampu menyelamatkan 3,5 hingga 5 juta nyawa setiap tahunnya di dunia, termasuk Indonesia. Meskipun cakupan imunisasi lengkap di Indonesia sempat mencapai 95,4%, kenyataannya capaian ini belum merata. Masih ada beberapa daerah di Indonesia yang berulang kali memiliki cakupan imunisasi di bawah 50% akibat komitmen pemerintah daerah yang belum maksimal. Namun, masih ada 1 juta anak Indonesia yang sama sekali belum mendapatkan imunisasi, menjadikan Indonesia sebagai negara nomor 7 dengan jumlah zero dose terbanyak di dunia. Angka ini bukan sekadar statistik. Ada ratusan ribu anak yang masih hidup tanpa perlindungan yang seharusnya menjadi hak mereka. Perjuangan kita belum selesai, bahkan jauh dari kata selesai. Apa penyebabnya? Rasa takut dari orang tua, kurangnya pemahaman akan pentingnya imunisasi, dan yang tak kalah mengkhawatirkan, hoax yang terus menyebar di internet. Ini bukan hanya tugas pemerintah,
Ini adalah tugas kita semua. Perjuangan tenaga kesehatan yang tak kenal lelah adalah bentuk nyata dari dedikasi tanpa pamrih. Mereka adalah para pahlawan imunisasi yang setiap hari dalam senyap menjaga masa depan bangsa untuk meningkatkan kepercayaan, meluruskan informasi, dan memastikan tak ada satu anak pun yang tertinggal. Setiap anak Indonesia dari kota hingga pelosok berhak atas perlindungan, berhak untuk sehat, dan berhak untuk mimpi. Imunisasi adalah perisai masa depan. Bayangkan jika jutaan anak Indonesia tumbuh tanpa perlindungan dari penyakit berbahaya. Jika mimpi-mimpi mereka harus berhenti karena tubuh mereka direnggut oleh penyakit yang seharusnya bisa dicegah. Sepanjang tahun 2024, hampir 1.000 kasus pertusis masih merebak dan tersebar luas di 27 provinsi di Indonesia. Tak hanya pertusis, kasus difteri juga meningkat secara signifikan dengan lebih dari 100 kejadian luar biasa yang tersebar di 25 provinsi. Tak kalah mengkhawatirkan, campak dan rubella perlahan juga merenggut harapan, berpotensi menjadikan anak-anak tumbuh dengan kecacatan seumur hidup. Apakah ini bisa dicegah sejak dini? Jawabannya bisa. Namun faktanya, ada lebih dari 1,8 juta anak di Indonesia yang belum mendapatkan imunisasi lengkap. Dan akibatnya, kita menyaksikan kembali merebaknya penyakit seperti campak rubella, difteri, polio, tetanus, dan pertusis. Ini bukan sekedar data. Ini adalah ancaman nyata. Ancaman terhadap masa depan anak-anak kita. Padahal, imunisasi adalah hak setiap anak. Hak untuk tumbuh sehat, hak untuk terlindungi dari penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Imunisasi di Indonesia sudah terbukti aman. Program imunisasi nasional kini telah mencakup 14 jenis imunisasi yang melindungi dari setidaknya 12 penyakit berbahaya. Secara global, imunisasi mampu menyelamatkan 3,5 hingga 5 juta nyawa setiap tahunnya di dunia, termasuk Indonesia. Meskipun cakupan imunisasi lengkap di Indonesia sempat mencapai 95,4%, kenyataannya capaian ini belum merata. Masih ada beberapa daerah di Indonesia yang berulang kali memiliki cakupan imunisasi di bawah 50% akibat komitmen pemerintah daerah yang belum maksimal. Namun, masih ada hampir 1 juta anak Indonesia yang sama sekali belum mendapatkan imunisasi, menjadikan Indonesia sebagai negara nomor 7 dengan jumlah zero dose terbanyak di dunia. Angka ini bukan sekadar statistik. Ada ratusan ribu anak yang masih hidup tanpa perlindungan yang seharusnya menjadi hak mereka. Perjuangan kita belum selesai, bahkan jauh dari kata selesai. Apa penyebabnya? Rasa takut dari orang tua, kurangnya pemahaman akan pentingnya imunisasi, dan yang tak kalah mengkhawatirkan, hoax yang terus menyebar di internet. Ini bukan hanya tugas pemerintah. Ini adalah tugas kita semua. Perjuangan tenaga kesehatan yang tak kenal lelah adalah bentuk nyata
dari dedikasi tanpa pamrih. Mereka adalah para pahlawan imunisasi yang setiap hari dalam senyap menjaga masa depan bangsa untuk meningkatkan kepercayaan, meluruskan informasi, dan memastikan tak ada satu anak pun yang tertinggal. Setiap anak Indonesia dari kota hingga pelosok berhak atas perlindungan, berhak untuk sehat, dan berhak untuk bermimpi. Imunisasi adalah perisai masa depan. Bayangkan jika jutaan anak Indonesia tumbuh tanpa perlindungan dari penyakit berbahaya. Adik itu Zoom nih. Om Swastiastu, selamat pagi. Bapak dan Ibu guru, Apa itu? Om Swastiastu. Kan kita belum bagi tugas toh? Iya, nanti dulu. Kalau pinjam boleh. Setelah ya, ya. Om Swastiastu, selamat pagi. Swastiastu. Assalamualaikum Swastiastu, Bu. warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi. Ya, Selamat pagi, Bu. selamat pagi Bapak dan Ibu guru sekalian. Selamat pagi. Apakah suara saya terdengar? Sudah terdengar, Bu. Sudah, nggih? Bu, dengar, Bu. Ya, perkenalkan saya Dr. Gigi Yudi dari Puskesmas 3 Denpasar Selatan. Saya mengambil waktu sebentar ya Bapak dan Ibu untuk mendahului sebagai pembukaan saja. Hari ini kegiatan Zoom untuk kegiatan sekolah yaitu persiapan BIAS, Bulan Imunisasi Anak Sekolah, yang akan diselenggarakan nanti di bulan Agustus. Seharusnya hari ini ada dua kegiatan, Bapak dan Ibu. Pertama adalah persiapan CKG, dan yang kedua persiapan BIAS. Hanya untuk persiapan CKG, kami akan reschedule ulang. Kenapa? Karena hari ini dari Kemenkes baru ada Zoom untuk sistem pencatatan dan pelaporan CKG anak sekolah. Sehingga hari ini kami berikan materi kepada Bapak dan Ibu untuk pelaksanaan BIAS anak sekolah yang nantinya akan menyasar murid kelas 1, kelas 2, kelas 5, dan kelas 6. Nah, untuk informasi awal, kalau kami melakukan kegiatan, pasti kami melakukan sosialisasi ya, untuk mengingatkan Bapak dan Ibu bagaimana sih tata laksana kegiatan tersebut. Nah, pertama-tama kami mengambil data murid dari Bapak dan Ibu per sekolah. Nah, apakah sudah mendata dan menyetorkan hasil data murid Bapak dan Ibu ke grup UKS SD kami? Ada yang sudah menyetor? Apakah ada yang belum menyetor atau sudah semua menyetor? Kalau memang sudah, data ini kami akan tarik dan kami laporkan kepada Dinas Kesehatan Kota untuk persiapan pengamprahan vaksin. Sehingga data tersebut harus real ya, Bu. Nanti kami plus minusnya kami yang akan kondisikan karena jumlah murid yang ada saat ini bisa jadi nanti apakah ada penambahan atau pengurangan. Nah, sehingga kami akan mengambil data tersebut dari UKS yang sudah di-share datanya oleh Bu Sugi. Apabila data tersebut sudah ada, nanti kami per akhir bulan Juli, kami akan men-share jadwal tanggal-tanggal yang Bapak dan Ibu bisa isi sesuai hari pelaksanaan yang bisa kami lakukan. Dan mohon info ya Bapak dan Ibu guru, apabila ada SD yang memiliki hari libur di hari Sabtu, mohon kami dibantu
SD-SD mana saja yang libur di hari Sabtu, supaya kami tidak membuat jadwal di hari Sabtu tersebut. Karena kadang-kadang kami memiliki pengetahuan kalau hari Sabtu itu kan semua SD masuk, kecuali SD-SD swasta yang memang dari tahun ke tahun dari hari Sabtunya libur. Sehingga nanti mohon bantuannya ya Bapak dan Ibu. Pertama adalah data murid yang sudah harus masuk di bulan ini. Jangan menunggu tanggal 31 Juli ya Bapak dan Ibu ya. Karena kami harus mendata secara cepat untuk pengamprahan vaksin di awal bulan. Yang kedua adalah data sekolah Bapak dan Ibu yang liburnya di hari Sabtu. Ya. Yang ketiga, nanti kami memberikan jadwal ulang untuk Zoom CKG anak sekolah. Yang keempat, kami akan men-share apa saja sih data-data lanjut yang harus diisi di format CKG dan format BIAS. Nah, seperti itu ya Bapak dan Ibu. Saya hari ini akan melanjutkan kegiatan, yaitu memberikan informasi tentang BIAS yang nanti akan diberikan oleh Ibu Bidan Dian. Mudah-mudahan hari ini Bapak dan Ibu memperoleh informasi yang bermanfaat untuk kesiapan pelaksanaan BIAS di sekolah Bapak dan Ibu masing-masing. Saya harap dukungan Bapak dan Ibu untuk membantu kami dan juga informasi yang selengkap-lengkapnya karena penambahan murid maupun juga penambahan jumlah sekolah yang kami bina di tahun 2025 dan 2026 juga memerlukan perencanaan yang matang dari kami untuk pengadaan barang berupa vaksin dan kegiatan tim yang akan turun. Demikian Bapak dan Ibu, saya ucapkan selamat mengikuti Zoom ini. Semoga bermanfaat dan juga bisa menjadikan murid-murid kita ke depannya menjadi lebih sehat. Selamat pagi Bapak dan Ibu, saya kembali ke pembawa acara, nanti Ibu Bidan Dian yang akan memberikan informasi saat ini. Mohon izin saya meninggalkan ruang Zoom ini untuk Bapak dan Ibu mendengarkan informasi selanjutnya. Om Santi, 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 Om. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 7 meter. Ada buku biasa aja. Nggak nyari Ya. Enggak nih. orang itu tidak tuh. Audionya mati. Baik, selamat pagi Bapak Ibu Guru. Kita lanjutkan G untuk saat ini Zoom-nya. Jadi Bapak Ibu Guru, perkenalkan sebelumnya saya Bidan Dian. Di sini saya akan membawakan materi mengenai bulan imunisasi anak sekolah yang sudah berlangsung secara rutin setiap tahun, yang akan dimulai pada bulan Agustus. Ini sebagai materi refreshing saja. Mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu mengenai materi ini, tapi kita akan refresh kembali, nggih. Baik, menindaklanjuti keputusan bersama 4 menteri, baik dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, kemudian Menteri Kesehatan, Menteri Agama, dan Mendagri mengenai penyelenggaraan peningkatan status kesehatan peserta didik akan diselenggarakan bulan imunisasi anak sekolah tahun 2025. Pemberian vaksin ini berfungsi sebagai perlindungan kepada anak-anak usia sekolah dasar yang merupakan booster yang sudah didapatkan terhadap kekebalan yang pernah didapat pada saat bayi, di mana pada saat usia anak sekolah kekebalan sudah mulai menurun. BIAS yang dilaksanakan setiap tahun pada bulan Agustus dan November merupakan layanan imunisasi yang menjadi bagian dari
upaya kesehatan sekolah guna meningkatkan mutu pendidikan dan prestasi belajar. Jadi, Bapak Ibu bisa lihat di sini untuk sasaran kita, pelaksanaan akan diadakan di 2 kali dalam setahun, yaitu mulai bulan Agustus dan bulan November. Sasarannya yaitu anak kelas 1, kelas 2, kelas 5, dan kelas 6 SD. Ya. Vaksin yang diberikan seperti yang tampak pada layar. Yang pertama di bulan Agustus nanti, kita sasar adalah kelas 1 dan kelas 5 serta kelas 6. Kelas 1 adalah campak rubella. Kemudian di kelas 5-nya kita akan berikan vaksin kanker serviks atau HPV. Jadi itu hanya untuk perempuan saja. Di kelas 6 juga vaksin HPV. Ya. Kemudian kelas 2, kelas 1, kelas 2, kelas 5 akan mendapatkan imunisasi lagi di bulan November. Oke. Kenapa sih imunisasi harus diberikan lagi pada anak usia sekolah? Nah, karena apa? Sejak anak mulai memasuki usia sekolah dasar, sudah terjadi penurunan terhadap tingkat kekebalan yang diperoleh saat imunisasi ketika mereka bayi. Ya. Jadi dilaksanakanlah bulan imunisasi anak sekolah untuk mempertahankan tingkat kekebalan di atas ambang perlindungan atau memperpanjang masa perlindungan. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini, kadang-kadang kan banyak orang tua yang bertanya, mana sih yang merupakan, oh ini ditunda dulu imunisasinya, atau ini harus dikonsultasikan ke dokter dahulu. Nah, jadi imunisasi yang bisa dilihat di sini adalah campak ya, yang kita berikan nanti kepada anak-anak. Yang merupakan kontraindikasi adalah ketika anak mendapatkan transfusi darah dalam 1 tahun. Ya, misalkan mereka opname, kemudian mendapatkan transfusi darah atau ada kelainan darah. Ini trombositopeni atau riwayat purpura trombositopeni merupakan kelainan darah. Jadi, jika anak didik Bapak Ibu memiliki kelainan darah sehingga mendapatkan transfusi, maka itu merupakan kontraindikasi yang tidak boleh kita berikan imunisasi pada saat bulan depan. Nggih. Kemudian demam 40,5 dalam 2 hari. Ya, kalau misalkan dia itu yang bukan kontraindikasinya itu misalkan ada riwayat kejang Bu, gimana? Tetap boleh diberikan. Kemudian ada riwayat demam yang di bawah 40,5. Tidak masalah, tetap kita berikan ya. Jadi kejang dalam keluarga atau demam pasca imunisasi sebelumnya itu bukan merupakan masalah kecuali dia mengalami demam atau kejang demam sebelum imunisasi. Ya, misalkan kita pakai rentangan waktu 1 minggu. Ya, dalam waktu 1 minggu ini dia ada demam, gitu. Demamnya masih tinggi. Ya, kita tidak imunisasi dahulu, nanti akan menyusul. Bukan berarti tidak boleh diberikan imunisasi, nggih. Nah, kami jelaskan lagi, kita refreshing materi mengenai konsep herd immunity, di mana kekebalan kelompok adalah ketika sebagian besar populasi kebal terhadap penyakit menular tertentu, sehingga memberikan perlindungan tidak langsung atau kekebalan kelompok bagi mereka yang tidak kebal terhadap penyakit menular tersebut. Ya, jadi konsep herd immunity ini adalah 95% dari populasi atau 95% dari sasaran siswa yang Bapak Ibu berikan saat pendataan. Oke. Jadi harapkan 95% siswa Bapak Ibu sudah terimunisasi. Alangkah bagusnya ketika mereka imunisasi pada saat di sekolah. Jadi tidak usah ke puskesmas lagi karena akan ada antrian. Maaf, mohon maaf sebentar ya Bapak Ibu ya.
Mohon maaf ya Bapak Ibu karena ada sedikit ini. Oke. Kita lanjutkan kembali di mana konsep herd immunity tadi nggih. Nah, jadi sebahasa awamnya tubuh anak-anak kita sudah dikaruniai dengan pendekar-pendekar yang menjaga anak dari serangan bibit penyakit kuman yang ingin membuat anak sakit. Oke. Nah, tapi pendekar-pendekar itu mesti berlatih agar bisa mengalahkan musuh-musuhnya. Memangnya ada pendekar yang jago tanpa berlatih? Cara latihan yang pertama yaitu dengan imunisasi yang menyediakan lawan tanding atau kuman yang sudah dilemahkan. Jadi, kalau sudah hafal jurus-jurus lawan, maka para pendekar akan siap menghadapi musuh-musuhnya. Itu yang pertama dengan imunisasi. Yang kedua adalah terpapar secara alami dari orang yang terinfeksi. Tapi risiko ini sangat tinggi karena bisa membuat kelumpuhan atau disabilitas bahkan kematian. Ya. Nah, perumpamaan adalah misalkan pada virus polio, tubuh anak itu memiliki saraf pengantar pesan dari otak ke otot gerak seperti kabel yang mengalirkan listrik. Virus polio merusak kabel tersebut sehingga layaknya kabel yang putus, listrik akan konslet. Aliran pesan listrik dari otak anak ke otot akan terputus, maka anak dapat menggerakkan ototnya. Ya, maksudnya tidak dapat menggerakkan atau lumpuh. Otot yang tidak dapat digerakkan tidak terpakai dan lama-lama akan mengecil. Jadi untuk cara latihan yang kedua atau dengan terpapar penyakit itu tidak maksudnya itu tidak kita sarankan ya. Jadi yang pertama adalah dengan imunisasi. Imunisasi adalah terapi pencegahan. Nah, pelaksanaannya seperti apa sih nanti di sekolah? Seperti yang sudah rutin kita laksanakan ya Bapak Ibu, kami minta tolong untuk dikoordinir oleh tim pembina UKS, nggih, sebagai koordinatornya di sekolah untuk membimbing guru-guru atau wali kelas pada saat pelaksanaan. Serta kami akan serta juga unsur dari tenaga kesehatan puskesmas. Imunisasi yang akan diberikan, semuanya jenis imunisasi akan kami suntikkan dosisnya 0,5 mili, disuntik di lengan kiri bagian atas. Oke. Lengan kiri bagian atas disuntik 0,5 mili. Nah, adapun KIPI atau kejadian ikutan pasca imunisasi, yaitu yang biasa terjadi adalah demam, Sa iya, bengkak area suntikan, sa Zoom ni OKX nyeri niya. area suntikan. Iya. Ya, ada demam, bengkak area suntikan, dan nyeri di area suntikan. Orang tua wajib melakukan perawatan di rumah seperti yang pertama, lakukan kompres air hangat agar tidak bengkak di area suntikan. Kemudian jika anak demam, boleh minum paracetamol dengan dosis 10-15 mg per kilogram berat badan setiap 8 jam, ya. Jadi misalkan anak itu beratnya 25 kilo. Berarti karena dia 10-15, untuk paracetamol kita bisa kasih setengah tablet setiap 8 jam. Itu jika demam, jika tidak cukup dikompres dengan air hangat saja. Nah, Bapak Ibu, penyakit-penyakit yang akan kita cegah di sini seperti yang Bapak Ibu lihat pada video tadi, salah satunya adalah campak rubella. Gejala campak seperti ini nggih, dilihat pada kulit. Gejalanya awal merupakan selesma yang disertai dengan konjungtivitis atau area mata, kemudian menyebar ke seluruh tubuh. Oke, pencegahannya dengan imunisasi campak, dan campak ini penyakit yang sangat mudah menular. Bahkan bisa menularkan sampai 12 orang jika berada di ruang tertutup bersama orang yang sakit campak. Penyebabnya ditularkan melalui batuk, bersin, dan tangan yang kotor oleh cairan hidung. Kemudian di difteri, ya, penyebabnya Corynebacterium diphtheri. Gejalanya kadang tanpa gejala, tapi sudah terjadi pembengkakan kelenjar di sekitar leher. Kadang salah diagnosa dengan amandel. Ya, membran dalam rongga hidung ringan, berat, dan kematian. Makanya harus segera, kalau lebih baik dicegah daripada diobati, nggih.
Contohnya adalah lehernya akan terlihat seperti membengkak, padahal ternyata pembengkakannya di dalam seperti ini. Saluran nafas tersumbat atau tertutup oleh yang putih-putih ini tadi. Itu bakterinya, nggih. Kita lanjut ini tetanus. Tetanus atau kejang yang Bapak Ibu tahu nggih. Kalau ada orang bilang juga seperti step, tapi beda. Nah, gejala khasnya berupa kejang rangsang atau kejang spontan. Muka tampak menyeringai, pada bayi itu mulut terkancing. Ya, tetanus itu biasa kalau anak-anak sekolah, biasanya karena ketika mereka jatuh tidak sengaja atau tertusuk besi yang karatan yang seperti itu ada kumannya Clostridium tetani. Makanya kita berikan vaksin tetanus, tapi ini masih dalam dosis yang kecil. Ketika memang merasa kena besi karatan, tidak sengaja kena pisau yang kotor karena ada bekas-bekas karatan, jadi harus tetap mendapatkan vaksin tetanus yang namanya tetagam, itu beda lagi. Tapi vaksin tetanus yang rutin ini sudah mampu mencegah jika terjadi, misalkan anak terjatuh, itu sudah bisa mencegah tetanus di tanah seperti itu ya. Nah, yang terakhir ini vaksin kanker serviks. Sekarang ini sasaran kami untuk vaksin kanker serviks adalah kelas 5 Bu, kita dan suruh buka. 6 siswi perempuan. Tapi hanya 1 kali suntik saja. Jadi, ketika dia di kelas 5 sudah mendapatkan imunisasi kanker serviks, dia tidak akan dapatkan lagi di kelas 6. Yang di kelas 6 mendapatkan hanya yang belum pernah suntik di kelas 5 SD. Nggih. Nah, ini hampir 95% pada wanita disebabkan oleh virus HPV yang biasanya terjadi pada perempuan usia reproduksi. Vaksin kanker serviks bisa diberikan pada anak-anak kelas 5, entah pada saat itu dia menstruasi, itu tidak masalah, atau misalkan yang seperti tadi kita jelaskan ya Bapak Ibu, batuk pilek itu bukan gejala untuk tidak imunisasi, kecuali dia demam pada saat itu. Oke. Nah, langkah-langkahnya apa saja sih? Persiapan pendataan sasaran melalui register. Yang pertama, kita sudah share untuk data imunisasi mengenai, seperti ini ya Bapak Ibu ya. Mohon data ini diisi dan dikirim paling lambat tanggal 5 Agustus. Karena ini untuk pengamprahan, vaksin, dan logistiknya. Sudah kita share di grup UKS SD paling lambat tanggal 5 Agustus. Di sini Bapak Ibu isi kelas, jadi kelas yang akan Bapak Ibu record adalah kelas 1, kelas 2, kelas 5, dan kelas 6. Sehingga kami hanya minta data di awal saja, nanti bulan Oktober kita nggak minta data ulang lagi. Jadi semuanya akan tercatat di sini. Nomor induk kependudukan, ya, NIK KIA, bukan data NIK siswa, bukan NIS ya. Beda, jadi ini nomor induk kependudukan yang ada di KK. Nama siswa, kemudian tanggal lahir, jenis kelamin, P atau L, tanggal lahirnya, tanggal, bulan, dan tahun, kemudian nama orang tua. Boleh Bapak atau Ibu, salah satu saja silahkan. Oke, langkah yang kedua adalah sosialisasi. Nah, saat ini kita sudah melakukan sosialisasi. Yang kemudian selanjutnya adalah pelaksanaan. Kami mohon Bapak Ibu menyiapkan 1 tempat untuk pelaksanaan imunisasi. Silahkan boleh di dalam atau di luar kelas, yang pasti tidak terkena hujan, karena kita antisipasi ketika terjadinya hujan, nggih. Kemudian kami mohon ada pendampingan murid, ya. Jadi pelaksanaan tadi hanya di 1 kelas saja. Jadi nanti ketika kelas 1 sudah selesai, kami panggil kelas selanjutnya. Jadi kita tidak bisa membawa vaksin itu berpindah-pindah, ya. Kita hanya bisa di 1 tempat. Mohon disediakan juga untuk mic, mikrofon, ya, atau speaker, sehingga bisa terdengar ketika memanggil siswa. Nah, kami mohon ada pendampingan murid, siswa, atau siswa, yaitu penanggung jawabnya ada 2 guru. Biasanya kami akan buka 2 tempat ya suntik, sehingga lebih cepat pelaksanaannya. Ya. Kemudian penginputan ASI dan register siswa. ASI itu adalah aplikasi Sehat Indonesiaku. Jadi di sana adalah untuk mendapatkan sertifikat vaksin nanti ke depannya anak-anak. Karena ada informasi atau edaran bahwa anak-anak SD wajib melengkapi jenis imunisasinya. Kami mohon bantuan Bapak dan Ibu untuk membantu menginput ASI didampingi oleh tim admin kami nanti.
Jadi Bapak dan Ibu guru harus tahu anak-anak mana yang sudah mendapatkan imunisasi. Nggih. Karena biasanya ada beberapa orang tua yang datang ke puskesmas, katanya gurunya nggak tahu soalnya Bu, anak saya udah imunisasi atau belum, jadi saya mau imunisasi lagi. Kami cek ternyata di ASIK-nya juga belum ada data, tapi itu datanya rancu atau bias ya, karena bias maksudnya karena apa ya? Karena emang Bapak Ibu ada yang tidak menginput data anaknya, Bapak Ibu guru tidak menginput data anak didiknya, sehingga orang tua bingung anaknya sudah imunisasi atau belum, dan anaknya tidak mengerti apakah dia diimunisasi atau belum. Jadi itu sering rancu, nggih. Jadi untuk siswa yang belum terimunisasi nanti dicatat oleh guru dan diantarkan atau dirujuk lah istilahnya ke puskesmas untuk mendapatkan imunisasi susulan. Itu akan kami berikan jadwal imunisasi selanjutnya. Biasanya untuk susulan itu setelah pelaksanaan Agustus dan Oktober ya. Jadi di bulan Desember biasanya kita laksanakan. Tapi untuk kurang lebihnya untuk informasinya akan kami share kembali di grup UKS. Oke. Nah, jadi di sini kami mohon Bapak Ibu karena kami perlu untuk menentukan jadwal bias yang pelaksanaannya akan kami laksanakan 18 Agustus sampai dengan 6 September. Kami mohon untuk diberikan jadwal kalau bisa saat ini juga. Jadi sekolah-sekolah yang tutup di hari Sabtu, biar kita bisa untuk hari Sabtu itu kita berikan ke sekolah yang buka gitu jadinya ya. Kecuali untuk SD 2 dan SD 3 Serangan, itu kami laksanakan bersamaan. Untuk sekolah lainnya punya jadwal 1 hari 1 sekolah. Baik, apakah sementara ada pertanyaan ya Bapak Ibu? Selamat pagi, Ibu. Mohon izin bertanya. Nggih, silakan Bu. Gini, Ibu, ada salah satu orang tua yang memang benar-benar menolak anaknya divaksin, kan begitu? Jadi, apakah Baik. itu dimasukkan ke dalam amprahan vaksin atau tidak, Ibu? Terima kasih. Baik, terima kasih. Nah, ini nanti akan menjadi capaian sekolah, nggih Bapak Ibu, nggih di Dinas Kesehatan. Jadi seandainya benar-benar memang orang tua menolak, kami sih sarankan tidak perlu dimasukkan ke dalam register. Kecuali, jadi nanti biar nggak Bapak Ibu kami tuntut untuk mengejar anak itu gitu loh. Nanti kami akan kirimkan format surat penolakannya yang pasti orang tua sudah harus menandatangani itu dan disimpan di sekolah. Surat itu difoto kirim ke kami sehingga kami dan sekolah punya dasar ketika seandainya terjadi KLB ya. Kita tidak berharap itu terjadi. Tapi agar misalkan Kerjakan dulu, baca dulu, habis itu kerjakan sebelum silakan ya. Kerjakan dulu. Ya, Pak masih Zoom soalnya. Jadi ya. nanti kita Masih tidak Zoom mengharapkan sebentar, Pak, terjadinya kesini, ya. Jangan outbreak ribut. ya. Ya. LKS, Outbreak LKS, kasus. mana LKS-nya? Makanya buka dulu LKS-nya biar Pak lihat. Jangan, kalian jatuh nanti. Ya, kita tidak mengharapkan terjadinya outbreak kasus. Seandainya terjadi, jadi pihak sekolah bisa mengamankan diri gitu maksud saya. Jadi punya surat penolakan dari orang tua, nanti akan kami kirimkan formatnya, nggih untuk Bapak dan Ibu. Atau saya coba kirimkan, nanti saya kirimkan deh, saya buatkan dulu. Nah, untuk sekarang apa ada lagi yang ditanyakan Bapak Ibu? Apa ada yang perlu ditanyakan kembali? Oke, jika tidak ada, saya rasa Bapak Ibu sudah bisa menentukan untuk jadwal pelaksanaan biasnya. Bapak Ibu kira-kira akan memilih jadwal di tanggal berapa untuk yang sudah datang hari ini? Untuk SD 11 di tanggal 21 Agustus ya, SD. Ya sudah Bu Adi. Tanggal Oke. belum. Tanggal SD 13 tanggal 30. Iya Bu. Bu, maaf Bu, SD 11-nya di tanggal 29 Agustus, Bu, nggih. SD 11 jadi di tanggal 29. Nggih. Mohon izin Bu,
Nggih. Untuk SD Kartika saya nggak bisa ngasih tahu hari ini karena kepala sekolah lagi ada pelatihan. Jadi belum sempat diskusi. Mungkin besok saya tanyakan, saya kirim ke WA pribadi. Nggih. Nggih, baik Ibu. Tapi Maaf, untuk mohon maaf untuk Ibu SD Kartika, jadi nanti misalkan nih sekolah lain sudah memilih, jadi akan sisa tanggal yang ada saja, nggih? maaf Ibu, SD 1 Ibu. Nggih, SD 1. SD 1 tanggal 29 Agustus, Bu. Oh, untuk SD 1 sudah untuk tanggal 29 sudah diisi SD 11, Bapak? Udah diisi, Bu ya. Sudah oleh SD 11, Pak. Tanggal 22 kalau gitu, Bu. Tanggal 22. 22 SD 1 ya. Iya, 22 Agustus. Oke, baik. Terima kasih. Untuk SD yang lain, Mbak Hidia. Wahidiyah ini tanggal berapa? Maksudnya tanggal 18 Agustus nih. Ibu Vika. Untuk SD Wahidiyah, Ibu, Nggih, tanggal berapa, Bu? ambil hari Jumat tanggal MI 5 Permata September. Hati, Bu, hari Kamis. Mohon maaf, MI untuk Permata SD Wahidiyah hari tadi tanggal Kamis. berapa ya? Oke. Jumat 5 September. SD Wahidiyah, nggih? Nggih, baik. Untuk MI Permata, MI Permata Hati hari Kamis, Ibu. hari Kamis tanggal 28. berapa, Ibu? 28. MI Permata Hati Kamis 28. Baik. Untuk yang lainnya, Permata Hati. CIS 25 Agustus, nggih, Permata Hati 28 sudah. SD 3 Pedungan, apakah hadir? Hadir, Bu. Nggih, untuk SD 3 Pedungan, Hadir. minta di tanggal berapa, Ibu? Ntar dulu. Ya. Yang tersisa tanggal berapa, Bu? 19, 20, 21, yang seperti di layar, Bu, tanggal 23, banyak masih? Maunya tanggal 20. Bagaimana cara minta? Saya mau minta ini, Tanggal- Bu. Tanggal Di sini. tanggal Ini. 19 saja, Bu. Obrolnya. SD 3 Pedungan ya? Ya. Mana angkat tangannya? Itu udah ada angkat tangan. Ibu, Ya. MI Al-Hudi di hari Sabtu tanggal 23 nggih. Yes. Justru Ambil yang mau 23. minta tanggal 20. Tidak ada tangan. Ibu, Tuna Sarapan Jayanya Tuna Sarapan Jaya tanggal 21 Agustus hari Kamis, Bu. Baik, Pak. Untuk Ibu Ketut Agustini, Ibu, maaf Bu, untuk SD 9 Pedungan tanggal 20 Agustus nggih, Bu? oh, nggih, baik. SD 9, nggih. Nggih, 9 Pedungan, Bu. Baik. Amin dan Pasar, Bu. Ya, tanggal berapa, Ibu? Tanggal 29, hari Jumat. Tanggal 29 sudah ada SD 11, Ibu. Hari Jumat ada lagi di tanggal 5 September. Nggih, Tanggal 5 September mau, Ibu? nggih, monggo. Nggih. Hari Jumat, nggih. Hari MI Jumat niku nggih. Iya, Jumat. Min ya, Min. Nggih, Min. Nggih. Hari Jumat tanggal 5 September, nggih, Bu? Nggih, Bu. Oke, terima kasih. Halo Bu, Ya, Satu Bumi hari Rabu Tanggal- 27 Agustus. Satu Bumi. Ya, Rabu tanggal 27. Baik, Tanggal 26 Bapak. aja, Bu. Udah diskusi tadi. Ya, selanjutnya. Di Kartika di tanggal 26 Agustus. Oh, SD Kartika sudah ada ini.
Dia kengken santai dia macam nak som. Som UKS Oh, nak jam siap kena som begitu. 3 serangan dan 2 serangan tanggal 3 September, Ibu. Baik, terima Tenes kasih tele no Bu. nyanyi dang, deh kan sih. Sudah Jadi ragu sepakat. apa yang nawang apa? Oke, semua. Selanjutnya, SD mana ini yang belum ya? SD 9 tanggal 29. Oke, SD mana lagi yang belum Ibu? SD 136. 6. SD 6 Pedungan ada di sini? SD 6 Pedungan, Mutiara Bunda, Al-Hudi sudah ya, 23 Agustus. Ada lagi yang belum, Bapak Ibu? SD 6, apakah ada nggih? Mutiara Bunda, MI Mutiara Bunda, dan Al-Muhajirin, berarti itu aja yang belum nggih. Oke, jadi saya save dulu untuk datanya. Saya kirimkan di grup UKS. Baik, Bapak Ibu, selagi kita menunggu, apakah ada yang ingin disampaikan, Bapak Ibu? Ada yang ingin ditanyakan atau mungkin ada saran mengenai pelaksanaan bias kita yang dari tahun ke tahun? Mungkin ada saran? Kalau gitu kami ini Bapak Ibu sudah memahami nggih. Jadi sekarang kita mungkin tutup saja dan kita minta foto bersama dulu nggih Bu nggih. Bapak Ibu nggih, kita foto bersama dahulu. Mohon di open kameranya. Ya. Nggih, Bu, sampun. Nggih, kita open kamera dulu nggih. Mohon untuk dipandu oleh host. Oke, saya matiin dulu share screen. Share. Mohon bantuannya host untuk memandu kami foto. Pak Madur ini siapa? Oke. Lagi sekali nggih Bapak Ibu. Baik, terima kasih Bapak Ibu untuk hari ini nggih. Terima kasih karena sudah mengikuti Zoom kita kali ini. Semoga pelaksanaan nanti untuk imunisasi biasnya lancar. Untuk selanjutnya akan ada Zoom mengenai cek kesehatan gratis atau yang dulunya kita bilang penjaringan, sekarang akan berganti mengenai screening kesehatan dan cek kesehatan gratis di anak usia sekolah. Itu akan ada Zoom-nya oleh Ibu Sugi, mungkin akan diinformasikan selanjutnya, nggih Bapak Ibu nggih? Oke, jika tidak ada pertanyaan, mungkin saya pamit undur diri. Terima kasih atas bantuan dan kerjasamanya. Semoga sehat selalu. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Mohon Terima ingat kasih, diisi Bu. absennya, nggih. Terima kasih nggih Bapak Ibu. Mohon diingat diisi absennya. Terima kasih. Maaf Di Ibu, mana ada link absennya absennya, nih, Bu? Bu? Ada Pak di chat atau kami kirimkan ulang nggih. Ulang dikirim di grup, Bu, nggih. Sukses semua, Bu. Baik, baik, baik. Terima kasih. Saya pamit nih Bapak Ibu, matur suksema, terima kasih. Semua, Ibu. Sukses semua.